Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Aini, mahasiswa dari Universitas Kuningan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu kepala desa untuk mencari tahu potensi apa sih yang dimiliki di Desa Wangkelang yang berada di Kecamatan Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Aini, mahasiswa dari Universitas Kuningan. Ibu dengan siapa? Saya dengan Ibu Lena, perangkat desa di Desa Wangkelang. Jabatannya kasih pelayanan. Baik, Ibu. Jadi saya mau bertanya, apa saja potensi yang bisa dikembangkan di Desa Wangkelang? Kalau untuk potensi yang bisa dikembangkan di Desa Wangkelang itu, yang pertama ada dari sektor pertanian dan perkebunan, yang dimana contoh halnya ada di Blok Salasa ya, Dusun Garasida, itu udah ada budidaya alpukat sama kopi. Kemudian yang kedua ada sektor pariwisata. Jadi di Desa Wangkelang itu kalau untuk dari sektor pariwisatanya mengembangkan wisata religi yang ada di Gunung Bitung. Di sana emang ada candi, terus juga ada makam-makam sesepuh gitu ya. Terus yang ketiganya dari sektor pendidikan. Kalau untuk dari sektor pendidikan di Desa Wangkelang itu udah adanya RA yang mandiri, kemudian TK, kemudian SD juga ada 2, sama udah sih. Kemudian yang keempatnya ada sektor air bersih. Contoh halnya yang sedang dikembangkan sekarang itu pemberdayaan penampungan air bersih yang udah terlaksana di Dusun Nanggela. Udah ada 100 lebih rumah ya yang udah terairi sama air bersih gitu. Kemudian UMKM apa yang ada di Desa Wangkelang ataupun pedagang kecil yang diberi modal dari pemerintah? Kalau untuk UMKM atau pedagang kecil banyak ya kalau di Desa Wangkelang itu. Cuman kalau untuk pemberian dari pemerintah, kita tuh baru rancangan pengajuan untuk ke hal sama. Kemudian sejauh mana pemberdayaan masyarakat di Desa Wangkelang itu? Jadi gini ya, kalau untuk pemberdayaan masyarakat bisa dikatakan berhasil enggaknya tuh dilihat dari masyarakat itu sendiri sudah mampu atau sudah mandiri untuk berkembang menjadi kualitas hidup yang lebih baik tanpa ketergantungan dari pihak penyelenggara gitu kan. Nah, bisa dilihat di sini tuh contoh halnya dalam bidang UMKM kan masyarakat itu sendiri udah bisa mandiri, udah bisa punya usaha sendiri, walaupun ya usahanya kecil-kecilan gitu kan, kayak pedagang kaki lima, terus punya UMKM menengah ke atas juga ya, kayak konveksi kan di sini banyak gitu kan. Kemudian selanjutnya pemberdayaan masyarakat di Desa Wangkelang pun ada beberapa bidang yang udah dikatakan itu berhasil gitu ya kan. Yang pertama tuh kampung wisata, seperti wisata religi Gunung Bitung itu kan suka ada dipakai untuk ya terkadang gitu, kadang suka ada wisata warga ataupun yang datang ke sana gitu kan. Kemudian yang keduanya Poktan. Nah, kita tuh tiap dusun kita punya kelompok tani masing-masing gitu. Terus juga Poktan kita tuh kayak contohnya di Dusun Nanggela suka ada pengajuan juga kan ke dinas terkait, suka ada bantuan juga, jadi bisa dikatakan Poktan kita tuh berhasil juga gitu, untuk panennya pun ya lumayan gitu kan. Kemudian adanya Posyandu, itu dari segi bidang kesehatannya kita menyelenggarakannya tiap sebulan sekali di minggu kedua untuk mencegah ya, dengan adanya Posyandu ini untuk mencegah stunting untuk anak-anak, terus untuk mengecek
kandungan gitu kan. Baik Ibu, terus kalau untuk perihal literasi pendidikannya, apakah seluruh anak di Sawangkelang ini bisa sekolah ataupun tidak? Sebenarnya kalau untuk dilihat ya, di lingkungan desa Sawangkelang ini semua anak tuh bisa bersekolah. Cuman di sini tuh suka ada faktor dari lingkungan, terus faktor dari keluarganya, terutama faktor ekonominya gitu. Jadi terkadang ada, nggak banyak sih, terkadang emang ada anak yang nggak bisa untuk melanjutin sekolah gitu kan. Terkadang dari SD pun ada, dari tingkat SD ada yang nggak melanjutin gitu kan. Tapi sejauh ini untuk anak-anak di desa Sawangkelang tuh bisa untuk bersekolah di sekolah dasar, di SMP sampai SMA gitu. Cuman kalau untuk ke tingkat yang lebih tinggi lagi, ke tingkat pendidikan kuliah, untuk di sini masih kurang. Jadi kebanyakan cuma sampai SMA atau SMP gitu sih. Kemudian untuk terkait lingkungan itu, apakah sampah-sampah itu masih berserakan ataupun sudah menyediakan tempat bak sampah ataupun TPS? Kalau untuk desa Sawangkelang sendiri ya, kalau untuk TPS itu tempat pembuangan sampah yang terakhir itu nggak ada, belum tersedia. Jadi masyarakat kita tuh ada yang membakar, tapi membakar juga sampai habis gitu ya, nggak sampai bisa. Terus kita itu emang dari pihak desanya gitu kan, dari keinginan masyarakatnya pun di tiap bulan, 1 bulan sekali di awal bulan kita tuh suka ngadain jusi, dimana tiap dusun, tiap blok, lingkungan masing-masing oleh masyarakat masing-masing dibersihin gitu. Jadi bareng-bareng, namanya tuh Jumat bersih, kita bareng-bareng bersihin blok masing-masing dari mulai halaman rumah sampai ke lingkungan pedesaan gitu sih. Jadi sampai itu dikumpulin, dibakar sampai habis, nggak sampai misa gitu. Terus udah. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk bisa menyempatkan waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu Ibu untuk beristirahat. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Desa Wangkelang merupakan sebuah desa di Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka dengan luas wilayah 442 hektar dan jumlah penduduk kurang lebih 6.000 jiwa. Desa Wangkelang secara geografis memiliki morfologi perbukitan, yakni kawasan Gunung Bitung, yang mana selain panorama alamnya yang indah dan juga asri, Gunung Bitung itu sendiri merupakan sebuah cagar budaya yang syarat akan sejarah, khususnya yang menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Talaga Manggung. Demikian itu menjadikan desa Wangkelang dikaruniai banyak sekali potensi, baik itu sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya yang memiliki nilai-nilai sejarah, berbudaya, bergotong royong, dan berkeinginan luhur. Kami pemuda-pemudi desa Wangkelang dengan ini menyatakan dan untuk memaksimalkan segala potensi yang ada supaya dapat dikelola secara profesional, Desa Wangkelang telah membentuk badan usaha milik desa BUMDes Wangkelang sebagai motor penggerak ekonomi dan potensi desa berbasis inovasi dan kreativitas. ada beberapa jenis usaha yang sedang kami jalankan. Satu, yaitu jasa PPOB
yang kerjasama dengan BRI berupa briling. Yang kedua, jasa penyewaan molen. Dan yang ketiga, saat ini kami sedang konsentrasi untuk membina usaha home industry, yaitu konveksitas. Mereka sudah berjalan sesungguhnya, tapi perlu adanya sebuah pembinaan, perlu adanya suntikan dana, sehingga kedepannya kesejahteraan mereka bisa lebih terangkat. Dan untuk saat ini mereka terkendala dalam sebuah pemasaran. Barangkali itu menjadi konsentrasi kami sebagai pengurus BUMDes. Terlebih-lebih dengan kemajuan market digital, kita mencoba memaksimalkan, kita memasarkan melalui market digital tersebut, sehingga kedepannya konveksitas bisa menjadi ikon produk BUMDes di Desa Wangkelang. Program selanjutnya yaitu Gedung Serbaguna. Kita nanti akan mengelola Gedung Serbaguna yang kebetulan pada saat ini sedang proses tahap pembangunan. Tentunya Desa Wangkelang kaya dengan alamnya. Kedepannya kita sedang merencanakan Desa Wangkelang menjadi desa wisata. Salah satunya yaitu wisata Gunung Bitung yang barangkali syarat dengan sejarah sebagai cikal bakal berdirinya Kerajaan Talaga Mangku. Di samping itu, ada beberapa objek alam yang bisa kita kembangkan. Salah satunya ada jalur pendakian yaitu Bukit Pasiranti. Kami pemerintah Desa Wangkelang. Bagi kami, musyawarah adalah ruh desa, nyawa bagi pembangunan desa. Dengan semangat gotong royong sebagai modal utama bagi kemajuan desa.